Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Afifa, NPM 18521045 dari Program Studi Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Pekanbaru. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya mengenai pengaruh beban kerja dan kompensasi terhadap kinerja perawat Rumah Sakit Prima Pekanbaru. Baiklah, langsung saja masuk pada bagian telaah pustakanya. Yang pertama yaitu ada beban kerja. Beban kerja adalah sejumlah atau sekumpulan tugas yang harus diselesaikan oleh karyawan atau para pekerja dengan waktu yang telah ditentukan. Beban kerja biasanya timbul karena adanya tuntutan pekerjaan yang diberikan melebihi kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Adapun faktor yang mempengaruhi beban kerja ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri akibat dari reaksi beban kerja eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor somatik dan faktor psikis. Faktor somatik dapat berupa jenis kelamin serta kondisi kesehatan, sedangkan faktor psikis dapat berupa kepercayaan, keinginan, serta kepuasan. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh karyawan, yaitu dapat berupa tugas yang bersifat fisik, organisasi kerja, serta lingkungan kerja. Yang berikutnya ada efek beban kerja. Efek beban kerja menurut Manuaba yaitu beban kerja yang berlebihan akan dapat menimbulkan efek seperti kelelahan, baik kelelahan secara fisik maupun kelelahan secara mental. Dan reaksi emosional dapat berupa gangguan pencernaan, sakit kepala, dan mudahnya marah. Sebaliknya, jika beban kerja yang diberikan itu terlalu sedikit, maka akan dapat menimbulkan kebosanan dan rasa yang monoton. Yang berikutnya yaitu ada indikator beban kerja. Menurut Sunyoto pada tahun 2012, indikator beban kerja ada 3, yaitu yang pertama, target yang telah ditetapkan, seperti banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan. Yang kedua yaitu kondisi pekerjaan, seperti tingkat kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan, serta yang ketiga ada standar pekerjaan seperti adanya risiko dalam bekerja. Berikutnya yaitu kompensasi. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai bentuk balas jasa terhadap kinerja mereka. Adapun macam-macam kompensasi menurut Sunarto pada 2006 ada 2, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial merupakan segala sesuatu yang diperoleh oleh karyawan dalam bentuk uang seperti gaji, upah, THR, bonus, jaminan kesehatan, asuransi, dan lain-lain. Sedangkan kompensasi non-finansial merupakan segala sesuatu yang diterima oleh karyawan dalam bentuk selain uang. Contohnya seperti mengadakan program pelayanan bagi karyawan. Yang berikutnya yaitu ada tujuan pemberian kompensasi. Menurut T. Handoko, tujuan pemberian kompensasi ada 2, yaitu bagi tenaga kerja dan bagi perusahaan. Bagi tenaga kerja di sini ada 2, yaitu yang pertama, karyawan akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang kedua yaitu karyawan dapat mendorong pengembangan diri masing-masing. Sedangkan tujuan pemberian kompensasi bagi perusahaan yaitu kompensasi yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan produktivitas kerja karyawan. Yang berikutnya ada indikator kompensasi menurut Noe dalam Troena pada tahun 2013 ada 4. Yang pertama yaitu ada gaji dan upah. Gaji dan upah yaitu imbalan finansial yang diberikan kepada karyawan secara terstruktur, baik itu mingguan, bulanan, serta tahunan. Yang kedua ada bonus dan insentif. Insentif yaitu imbalan yang dibayarkan langsung kepada karyawan jika kinerjanya melebihi standar yang telah ditentukan. Yang ketiga ada jaminan keamanan dan asuransi, yaitu imbalan tidak langsung yang diberikan kepada karyawan agar dapat meningkatkan kinerja karyawan agar menjadi lebih baik. Dan yang keempat yaitu ada tunjangan dan jaminan pensiun. Tunjangan yang diterima karyawan dapat berupa jaminan hari tua atau pensiun yang bertujuan agar mendorong karyawan bekerja lebih optimal sehingga kinerjanya dapat meningkat. Yang selanjutnya yaitu ada kinerja. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang berada pada suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam mencapai tujuan organisasi.
Faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Kasmir pada tahun 2016 dapat berupa yang pertama keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Yang kedua yaitu ketidakseimbangan psikis atau stres kerja dan fisik. Yang ketiga ada rancangan kerja. Yang keempat ada pengetahuan. Yang kelima ada kepribadian. Yang keenam ada lingkungan kerja. Serta yang ketujuh ada loyalitas. Adapun karakteristik kinerja menurut Mangkunegara pada tahun 2002 yaitu yang pertama mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Yang kedua berani untuk mengambil serta menanggung resiko yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu mempunyai tujuan yang realistis. Yang keempat mempunyai rencana kerja yang menyeluruh serta berjuang untuk merealisasikan tujuannya. Yang berikutnya yaitu memanfaatkan umpan balik yang nyata dalam segala kegiatan yang dilakukannya serta mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang sudah diprogramkan sebelumnya. Yang berikutnya ada efek kinerja. Efek kinerja menurut Umam pada tahun 2010 ada 5. Yang pertama yaitu pencapaian target. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga ada berperilaku positif. Keempat loyalitas karyawan. Serta yang kelima ada promosi. Yang terakhir yaitu ada indikator kinerja menurut Dharma pada tahun 2014. Yaitu yang pertama ada kuantitas. Kuantitas yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau yang dicapai oleh karyawan. Yang kedua ada kualitas. Kualitas merupakan baik tidaknya mutu yang akan dihasilkan oleh karyawan. Serta yang terakhir ada ketepatan waktu, yaitu menentukan ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu kegiatan. Yang berikutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu ada penelitian menurut Arif Darmawan, Marinta Putri Pratama pada tahun 2020 mengenai pengaruh kompensasi, disiplin kerja, dan beban kerja terhadap kinerja perawat Rumah Sakit Aisyah Purworejo. Dimensinya di sini ada 3. Yang pertama dimensi beban kerja dapat berupa beban kerja waktu, beban usaha mental, serta beban tekanan psikologis. Beban kerja waktu memiliki 2 indikator, yaitu yang pertama hambatan atau gangguan lingkungan sekitar ketika melakukan pekerjaan, dan yang kedua yaitu masa waktu bekerja atau tuntutan waktu dalam bekerja. Beban usaha mental memiliki 2 indikator, yaitu tingkat konsentrasi dalam menjalankan tugas serta frekuensi datangnya pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu ada beban tekanan psikologis. Indikatornya dapat berupa kebingungan dan frustasi serta tingkat resiko dalam pekerjaan. Dimensi kedua yaitu ada dimensi kompensasi. Dimensi kompensasi dapat terbagi menjadi 2, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Indikator dari kompensasi finansial dapat berupa gaji, upah, serta bonus. Dan indikator dari kompensasi non-finansial dapat berupa jenjang karir yang pasti, lingkungan kerja yang nyaman, serta tim kerja yang dengan kerjasama yang terbangun. Yang ketiga yaitu ada dimensi kinerja. Dimensi kinerja di sini terbagi menjadi 3, yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, serta tanggung jawab. Kualitas kerja indikatornya dapat berupa keterampilan, ketelitian, serta hasil pekerjaan. Sedangkan kuantitas kerja indikatornya dapat berupa capaian kerja yang sesuai, keefektivitasan waktu, dan yang terakhir ada dimensi kinerja tanggung jawab. Indikatornya dapat berupa pengambilan keputusan serta hasil kerja. Di sini alat analisis yang digunakan yaitu analisis linier berganda dengan hasil penelitian yaitu kompensasi, disiplin kerja, dan beban kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perawat Rumah Sakit Aisyah Purworejo secara bersama-sama. Yang kedua yaitu ada penelitian menurut Kadek Ferania pada tahun 2017 mengenai pengaruh beban kerja dan kompensasi terhadap kinerja pegawai sekretariat pemerintah daerah Kabupaten Tabanan. Dimensinya di sini ada 3. Yang pertama dimensi beban kerja. Dimensi beban kerja dapat berupa target yang harus dicapai serta penggunaan waktu kerja. Indikator dari target yang harus dicapai dapat berupa besarnya target kerja serta jumlah pekerjaan yang banyak. Sedangkan indikator dari penggunaan waktu kerja dapat berupa tuntutan waktu dalam bekerja serta gangguan lingkungan sekitar ketika melakukan pekerjaan. Dimensi yang kedua yaitu ada dimensi kompensasi.
Dimensi kompensasi dapat berupa kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung indikatornya dapat berupa gaji, upah, bonus, serta insentif. Sedangkan indikator dari kompensasi tidak langsung dapat berupa reward dan tunjangan. Dimensi yang ketiga di sini ada kinerja, yaitu terdiri dari kualitas, kuantitas, serta waktu. Dimensi kualitas indikatornya dapat berupa yang pertama ketelitian dalam bekerja, serta yang kedua yaitu kemampuan dalam menyempurnakan tugas. Yang kedua yaitu kuantitas. Kuantitas indikatornya dapat berupa kemampuan mencapai target dalam pekerjaan, serta jumlah siklus aktivitas yang dihasilkan oleh karyawan. Yang terakhir yaitu ada indikator dari waktu dapat berupa datang kerja tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, serta pulang tepat waktu. Di sini alat analisis yang digunakan yaitu analisis linear berganda. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh hubungan positif antara kompensasi terhadap kinerja karyawan, yang artinya kompensasi berjalan lurus dengan kinerja karyawan. Penelitian terdahulu yang terakhir yaitu menurut Mbak Nurmalisa Surati M. Furqon pada tahun 2018 mengenai pengaruh beban kerja dan kompensasi terhadap kinerja studi pada karyawan operasional pengangkut sampah Dinas Kebersihan Kota Mataram. Di sini ada 3 dimensi. Yang pertama dimensi beban kerja. Dimensi beban kerja dapat berupa kondisi pekerjaan serta target pekerjaan. Indikator dari kondisi pekerjaan dapat berupa jumlah pekerjaan yang banyak serta risiko dalam pekerjaan. Sedangkan target pekerjaan indikatornya dapat berupa target pekerjaan yang harus diselesaikan serta besarnya target dalam bekerja. Dimensi kedua yaitu ada dimensi kompensasi. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu imbalan finansial dan jaminan keamanan. Indikator dari imbalan finansial dapat berupa gaji dan upah. Sedangkan indikator dari jaminan keamanan dapat berupa jaminan kecelakaan kerja serta jaminan sosial. Dimensi yang ketiga di sini ada kinerja. Kinerja terbagi menjadi 2 di sini yaitu kuantitatif serta kualitatif. Indikator dari kuantitatif dapat berupa kondisi pekerjaan serta proses dalam bekerja. Serta yang terakhir indikator dari kualitatif dapat berupa kualitas pekerjaan serta kemampuan dalam bekerja. Alat analisis yang digunakan di sini yaitu analisis linear berganda. Dengan hasil penelitian yang dilakukan pada karyawan Dinas Kebersihan Kota Mataram dinyatakan dalam kategori sedang. Kompensasi yang diterima masih dikategorikan cukup sesuai. Yang berikutnya yaitu ada operasional variabel. Yang pertama yaitu variabel beban kerja, yaitu merupakan sejumlah atau sekumpulan kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Ini pengertian menurut Pramita Dewi pada tahun 2017. Di sini dimensinya ada 3, yaitu yang pertama target yang harus dicapai, yang kedua kondisi pekerjaan, serta yang ketiga ada standar pekerjaan. Indikator dari target yang harus dicapai dapat berupa batasan waktu yang telah ditetapkan, serta target banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Sedangkan indikator dari kondisi pekerjaan dapat berupa yang pertama, tingkat kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan, serta variasi pekerjaan yang harus dikerjakan. Yang ketiga yaitu indikator dari standar pekerjaan dapat berupa adanya under pressure terhadap karyawan dalam bekerja, serta adanya risiko dalam bekerja. Variabel kedua yaitu variabel kompensasi, yaitu merupakan segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai bentuk balas jasa terhadap kinerja mereka. Di sini ada 2 dimensi, yang pertama kompensasi langsung serta yang kedua yaitu kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung indikatornya dapat berupa gaji, upah, serta insentif. Serta kompensasi tidak langsung indikatornya dapat berupa tunjangan hari raya, uang pensiun, serta asuransi. Skala yang digunakan di sini adalah skala ordinal. Yang variabel ketiga yaitu ada kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini dimensinya ada 3, yaitu kualitas, kuantitas, serta ketepatan waktu.
Indikator dari kuantitas dapat berupa kemampuan dalam mencapai target pekerjaan, serta hasil pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Indikator dari kualitas dapat berupa ketelitian dalam melakukan pekerjaan, serta kemampuan menyempurnakan tugas. Dan indikator ketepatan waktu dapat berupa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan deadline yang telah ditentukan, serta memanfaatkan waktu pengerjaan secara optimal. Skala yang digunakan di sini yaitu skala ordinal. Yang berikutnya yaitu lokasi penelitian. Di sini lokasi penelitiannya yaitu Rumah Sakit Prima Pekanbaru yang beralamat di Jalan Bima nomor 1 Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Riau, kode pos 28292. Yang berikutnya yaitu ada fenomena yang terjadi di instansi. Rumah Sakit Prima Pekanbaru memiliki jumlah perawat yaitu 262 orang dengan berbagai posisi penempatannya, seperti rawat jalan, rawat inap, instansi gawat darurat, dan lain-lain. Untuk jam kerja di Rumah Sakit Prima Pekanbaru ini diperlakukan 3 shift, yaitu ada shift pagi, siang, dan malam. Shift pagi itu dimulai pada pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang, dan dilanjutkan oleh shift siang yang dimulai pada pukul 2 siang hingga pukul 9 malam, dan serta yang terakhir dilanjutkan oleh shift malam yang dimulai pada pukul 9 malam hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk beban kerja karyawan di Rumah Sakit Prima Pekanbaru sendiri dapat dikategorikan itu tinggi. Untuk pemberian kompensasi yang diberlakukan oleh pihak Rumah Sakit Prima Pekanbaru kepada karyawannya itu dapat dilihat dari berbagai faktor. Yang pertama, pengalaman yang dimiliki oleh karyawannya, seperti lamanya bekerja di Rumah Sakit Prima Pekanbaru tersebut, atau bekerja di luar Rumah Sakit Prima Pekanbaru sebelum mendaftar di Rumah Sakit Prima Pekanbaru, dan yang terakhir yaitu sesuai dengan tingkat pendidikannya. Adapun bentuk kompensasi yang diterima perawat dapat berupa gaji pokok, uang lembur, insentif, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan dinas malam, THR, uang makan, uang transport, asuransi kesehatan, jasa tindakan, serta uang cuti. Untuk kinerja perawatnya sendiri secara umum itu baik, tetapi ada pada beberapa unit pelayanan memiliki kinerja kurang baik, seperti instansi gawat darurat, ruang rawat Bluebell, serta ruang rawat Sakura. Hal ini dapat dilihat dari keluhan yang diterima dari keluarga pasien atau pasien itu sendiri, seperti pelayanan yang diberikan perawat kurang baik, respon perawat yang lambat, serta kurang ramahnya perawat terhadap pasien. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.